karena banyak godaannya, itu aja sih bang, mau share itu aja sih memang. Udah kok, udah ada jawab kok sama abang, cuman ngasih tahu, cuman kalau abang bisa tambahin dikit lagi gitu ya kan. Nggak apa-apa lah, sharing juga hati kita tertolak di situ lah, kita belum siap untuk terima itu. Jadi istilahnya lah harus ada pengoreksian diri lah dalam kehidupan kita. Tuhan, mengapa setiap saya dengar lagu ini kok Tuhan saya nangis, Tuhan saya kayak gini, Tuhan saya begini. Berarti Tuhan mau ingin kita kembali lagi lah, itulah intinya lah. Berarti Tuhan mau kita tidak tergiur oleh duniawi lah. Berarti Tuhan ingin lah tetap ada suatu hubungan atau hubungan intim dengan Tuhan lah. Mungkin itu. Iya bang, emang karena godaannya memang banyak sih memang. Emang jujur sih jarang-jarang kan. Angkat apa? Kalau mengenai godaan lah, memang godaan di luar sana kan banyak lah. Iya. Tadi saya bilang kita boleh bergaul dengan siapa saja, dengan keadaan apapun, tapi harus ada tembok-temboknya lah, harus ada batasan-batasannya lah. Sebanyak apapun godaan itu lah. Tapi kita ingat, kita juga perlu yang namanya batasan-batasan lah. Kita nggak boleh hari ini kita bertobat, besok terjerumus lagi. Itulah kadang-kadang juga kayak gitu terus menerus dalam kehidupan kita. Tapi intinya lah, kalau masalah pergaulan itu saya rasa itu bisa dikontrol atau bisa ada batasannya lah. Tidak selamanya kita bisa off the box atau keluar dari zona nyaman kita lah. Iya, udah itu aja sih, Le. Makasih ya, Le. Oke, Le, makasih, Le. Tetap semangat. Iya, Le. Lanjut itu Putri, rasakan kepada pihak yang berwajib. Makasih Bang Amran buat sharingnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sharing kayak Bang Amran, pengalaman pribadinya, atau ada yang dirasakan masalah hari ini gitu? Adakah? Shalom. Shalom. Kak. Sedikit menambahin dari pendapatnya itu Septian ke itu Amran ya. Iya. Ke Tuhan itu asik, mengikut Tuhan itu asik. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri kita dengan sekitar kita. Jangankan godaan dari luar, godaan dari diri kita sendiri aja kadang bisa melupakan Tuhan gitu. Nggak mesti dari luar sana yang menggoda, atau bisa jadi lingkungan keluarga, bahkan diri kita sendiri bisa menggoda kita agar menjauh dari Tuhan. Nah, gimana caranya untuk berkomitmen supaya hidup dalam Tuhan, kudus dalam Tuhan, agar tetap tinggal diam dalam Tuhan? Satu gini, mungkin itu Amran atau kita semua, kalau kita sering mengingat masa lalu, mengingat kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita, atau bahkan aku kayak mana nanti ya, atau kedepannya gimana ya, banyak mengeluhnya gitu, tapi berserahnya nggak ada gitu, cuman mengeluh, nggak disampaikan sama Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu sebelum hari esok, Tuhan udah tahu bagaimana kita untuk kedepannya gitu. Jadi supaya kita bisa mengendalikan
dan hidup di dalam Tuhan, terutama ayo ampuni diri kita, minta ampun sama Tuhan, minta pengampunan. Kalau kita udah mengampuni diri kita sendiri, udah kita ampuni baik dari segala kesalahan, perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita bisa menerima Tuhan dengan seutuhnya, bukan setengah-setengah gitu. Jadi kalau sudah Tuhan sudah hidup, sudah masuk, sudah kita terima seutuhnya, pasti kalau ada pun godaan itu, kita langsung mikir gini, itu kan salah, itu kan nggak benar, ngapain aku ngikutin itu gitu. Kalau memang kita benar-benar hidup dalam Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita masih setengah-setengah, misal doa makan aja kita kadang lupa gitu. Makan, gak usah tidur, gak usah bangun tidur, gak usah mau tidur, doa mau makan kita lupa. Padahal kan kalau tanpa Tuhan, makanan itu nggak akan ada di hadapan kita. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong, yang memberi kekuatan kita setiap hari untuk bekerja, kita nggak akan mendapatkan makanan. Jadi berkomitmen itu harus benar 100% hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang 100% benar dari dirinya sendiri, tapi Tuhan yang membenarkan gitu. Benar di dalam iman. Semua yang kita lakukan, ayo mulai dari iman kita. Jangan melalui dari logika kita. Gitu. Berkomitmen dengan Tuhan itu kita mulai dari yang kecil-kecil. Kayak minggu lalu saya juga udah kasih pendapat juga supaya kita bisa berkomitmen, bisa hidup seutuhnya di dalam Tuhan. Mungkin yang gak pernah melakukan, kita kasih waktu kita, Tuhan beri waktu kita 24 jam. Sesuka hati kita mempergunakan waktu itu. Tapi apakah ada waktu kita untuk Tuhan dari 24 jam itu? Apakah hanya menyisihkan sedikit gitu? Padahal 24 jam sesuka hati kita. Yang seharusnya kita harus wajib ada hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam doa, dalam penyembahan, dalam membaca firman Tuhan. Gitu. Ayo kita mulai dari hal-hal kecil. Misal mau makan, ayo ingat doa. Ingat bersyukur sama Tuhan. Apapun keadaan kita, setiap kita pasti memiliki permasalahan, pergumulan, baik yang perkara kecil maupun perkara besar. Setiap kita memilikinya dengan berbeda-beda, tergantung cara kita. Lalu berpikir seperti itu, Kak. Mohon ditanyakan kepada Bang Septian dan Bang Reksi. Sudah jelas, Bang, atau mau saya ulang lagi? Ulang tuh, tadi soalnya suaranya putus-putus, atau mungkin emang baru Reksi mau mulai. Inti pertanyaan dia adalah dia ini setiap kali ingat kesalahannya, dia ini seringkali nangis. Hatinya dia ini kadang emosi karena orang-orang yang di sekelilingnya sangat mengecewakan dia sehingga dia emosi. Nah, dia selalu berpikir Tuhan itu tidak adil. Pertanyaannya dia, kenapa dia selalu berpikir Tuhan itu tidak adil?
mengerti pertanyaannya? Oke, saya ngerti. Ya, saya pertama ya tulang ya. Ya, jadi gini Putri. Yang bertanya Siapa yang bertanya? Johan Naibaho. Oke, ginilah Johan. Nah, jadi kalau Lai pertama mengingat kesalahan Lai, terus Lai menangis ke dalam pujian penyembahan itu sangat luar biasa. Artinya, Lai menyadari bahwa Lai salah dan mengakui kesalahan Lai kepada Tuhan sehingga mengakibatkan meneteskan air mata. Itu tanpa disadari Lai. Ketika kita mengakui kesalahan kita datang kepada Tuhan, pasti air mata kita akan mengalir. Kenapa? Karena kita menyadari kita salah dan kita datang kepada Tuhan. Nah, itu sudah benar yang Lai sudah lakukan tadi. Tetapi yang kedua tadi, Tuhan itu kayak nggak adil bagi menurut Lai, itu baru salah. Nah, kenapa ketika ada orang yang Lai sayangi, orang yang Lai cintai, tapi membuat Lai kecewa. Nah, jadi istilahnya mengecewakan gitu kan, sehingga Tuhan itu nggak adil menurut Lai. Nah, dari saya tangkap dari perkataan Lai dari tadi si Putri ini, Lai itu mengalami kekecewaan gitu. Jadi intinya Tuhan itu tidak selalu memberikan jalan yang lurus ya. Tuhan itu tidak selalu memberikan yang enak-enak saja gitu ya. Pasti ada duka, pasti ada sukacita, pasti ada masalah, proses. Nah, itulah kita sebagai orang yang percaya semakin dewasa di dalam kerohanian. Nah, gitu. Ketika ada masalah, jangan langsung kita berkata Tuhan itu salah, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil. Aku giliran kayak gini, aku malah dikecewakan. Orang yang kusayang, bahkan orang yang kita sayangi pun dipakai Tuhan untuk menyakiti kita. Tapi bukan menyakiti kita secara sebenar-benarnya, tetapi Tuhan pakai mereka menyakiti supaya kita secara rohani dewasa, ya, baik secara jasmani. Nah, orang yang di sekeliling kita bisa Tuhan pakai. Bahkan jangankan yang saya cintai, orang tua saya aja yang paling saya cintai lebih dari itu bisa menyakiti saya. Johan Naibaho, terima kasih. Mungkin nanti saya serahkan kepada tulang si Septian yang menambahkan karena dia yang juga pembicara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rasanya tadi kayaknya hampir sama kita pada poin yang pertama, Bang Guru. Tapi saya hanya ingin menyampaikan poin kedua. Tadi kayaknya juga saya ingin menjawab, yaitu tentang dia ketika kita menangis saat di lagu kita, berarti itu kita mengakui dosa kita. Tapi saya hanya menyampaikan hanya di poin kedua saja, yaitu berarti terkadang Tuhan itu menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menyakitin kita. Kalau masalah tidak adil atau adilnya itu, saya katakan itu Tuhan itu maha adil, maha tahu, maha kuasa. Nah, jadi Tuhan juga mau pakai Tuhan juga mau pakai orang-orang di sekitar kita untuk menyakiti kita, itu untuk mendewasakan kita, untuk menaikkan kelas kita, atau seperti di ujian aja, di ujian ilustrasinya. Saat kita melalui ujian ini pasti kita akan naik level atau naik kelas di selanjutnya. Demikianlah dalam kehidupan kita. Jadi dari masalah itu, siapa tadi? Johan. Iya, Bang. Johan. Jadi dari masalah itu kita harus memiliki pandangan yang benar. Jangan menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan ini begini begitu. Jadi saya rasa Tuhan itu maha tahu. Saat kita memiliki hubungan relasi dengan Tuhan, kita tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tempatkan dia kepada saya, keluarga saya menyakiti saya? Apakah ini Tuhan ini kehendak-Mu atau tidak? Mari tanya, atau ada yang namanya pengoreksian diri dalam kehidupannya. Rasanya sama-sama tadi poin kita, Mang Boru. Terima kasih buat Amang Boru yang telah memaparkan sedikit. Oke, Mang Boru, terima kasih. Saya kepada pihak yang berwajib, Pito Putri. Makasih Bang Septian dan Bang Reksi.